Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan keempat di mata pelajaran pembibitan untuk kelas 12, kita melanjutkan materi dari pertemuan yang ketiga. Nah, kalau di pertemuan yang ketiga, kita sudah membahas tentang biaya, ya, sampai biaya. Ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Nah, di sini kita akan mencoba belajar menganalisis usaha. Namun kita yang pertama sebelum menganalisis usaha harus mampu menghitung biaya modal, biaya operasional, dan pendapatan. Sehingga kita kesananya bisa untuk menganalisis usaha. Nah, di sini perhitungan untuk usaha ayam kampung, ini contohnya ayam kampung ya, ayam buras, dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita ingin memelihara ayam kampung yang dibutuhkan ayam betina umur 4 bulan. Karena kita di sini memproduksi telur tetasnya ya. Kan pembibitan, sehingga itu kita di usaha pembibitan menjual telur tetas. Nah, di sini ayam betina umur 4 bulan sejumlah 100 ekor. Ini contohnya untuk skala kecil dulu, yaitu 100 ekor. Ya. Harga rata-rata yaitu 50.000 per ekor. Nah, jadi ayam yang dibelinya untuk betina 100 ekor yang umur 4 bulan, harga per ekornya 50.000. Selanjutnya yang kedua, di sini ada ayam jantan umur 6 bulan. Nah, di sini kok Pak, kenapa yang betina umur 4 bulan, lalu yang jantan 6 bulan? Kenapa enggak sama? Karena yang namanya jantan di sini harus lebih tua daripada betina. Tapi enggak tua-tua banget ya, tetapi di sini agak ada perbedaan usia. Yang pasti si jantannya itu harus lebih tua daripada betina. Sama di manusia juga, yang bagus itu lelakinya lebih tua daripada wanita. Ya. Di sini ayam jantan umur 6 bulan sejumlah 10 ekor. Kalau tadi betina 100 ekor, kalau yang jantan yaitu 10 ekor. Ada pertanyaan lagi, Pak, kenapa kok yang jantan sedikit kalau yang betina banyak? Karena di sini ada rasio jantan betina, 1 jantan untuk 10 betina. 1 jantan 10 betina. Jadi si ayam ini poligami. Ya. Jadi satu ayam jantan memiliki 10 betina. Nah, sehingga ketika betinanya 100 ekor, maka karena 1 jantan 10 betina, 100 dibagi 10, maka hasilnya 10 ekor untuk jumlah ayam jantan. Dan harga rata-rata, ini harga rata-ratanya untuk ayam jantan itu, ayam buras jantan itu, yaitu harganya 75.000 per ekor. Nah, selanjutnya, kebutuhan luas kandang. Untuk ayam umur lebih dari 10 minggu adalah 10 sampai 12 ekor per meter persegi. Ya. Jadi untuk ayam buras yang umurnya lebih dari 10 minggu, maka luas kandangnya itu 1 meter persegi luas kandang untuk ayam 10 sampai 12 ekor. Tadi ayam yang kita pelihara yaitu 110 ekor. Nah, untuk 110 ekor berapa luas kandang yang dibutuhkan? Kita ambil di sini. Misalkan 1 meternya mau 10 atau 12 atau 11 ekor. Kita ambil di sini 1 meter persegi luas kandang untuk 11 ekor. Sehingga di sini 110 dibagi 11, maka kandang yang dibutuhkan yaitu seluas 10 meter. Nah, kan kandang ini ya suka berbentuk persegi panjang.
Nah, kita untuk membangun kandang seluas 10 meter, kita perhitungkan panjangnya mau berapa. Nah, kalau di sini panjangnya 4 meter kandang tersebut, maka lebarnya berapa? Tinggal 10 dibagi 4, yaitu 2,5 meter. Nah, ketika 2,5 meter lebar kandang dan panjang kandang 4 meter, maka menghasilkan luas 10 meter. 2,5 dikali 4, sehingga menghasilkan luas 10 meter. Nah, ini mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Selanjutnya, yang keempat, di sini ada kebutuhan pakan ayam. Nah, di sini ada kebutuhan pakan ayam umur lebih dari 18 minggu, berkisar antara 100 gram per ekor per hari. Nah, untuk kandang, untuk pakan, ya, umur lebih dari 18 minggu, yaitu berkisar antara 100 gram per ekor per hari. Selama pemeliharaan ayam, dilakukan pencegahan berupa vaksinasi dan penanganan penyakit. Nah, ini pakannya kita pahami ya, pakan ayamnya yaitu 100 gram per ekor per hari. Dan di sini kita jangan lupa ada biaya vaksinasi, ada biaya untuk pembelian obat-obatan, ada biaya untuk vitamin. Selanjutnya kelima, ayam mulai bertelur umur 5 bulan selama 6 bulan. Nah, ayam itu bertelur pada usia 5 bulan dan selama 6 bulan. Nah, tadi yang dibelikan umur 4 bulan ya, si ayamnya itu. Nah, di sini produksi telur selama 6 bulan rata-rata 75 butir per ekor. Selama 6 bulan, ayam betina yang kita pelihara yaitu per ekornya menghasilkan 75 butir. Ini untuk 6 bulan. Nah, maka jumlah telur untuk 100 ekor selama 6 bulan, ini apabila tidak ada yang mati selama 6 bulan tersebut, maka 100 dikali 75. Hasilnya 7.500 butir. Nah, ini untuk total telur yang dihasilkan selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan ya. Selanjutnya, untuk meningkatkan jumlah produksi telur, sengaja peternak menerapkan metode siklus reproduksi, yaitu dengan secara berikut. Yang pertama, memungut telur sering mungkin dari sarangnya. Jadi kita harus pengambilan telur itu jangan satu kali ya, tetapi harus beberapa kali ya. Selanjutnya, pada induk yang mulai memperlihatkan tanda-tanda mengeram, secepatnya dimandikan. Nah, supaya ayam terus bertelur, lalu tidak menghambat terhadap penelurannya, ketika ayam yang ingin mengerami telurnya, langsung saja dimandikan. Selanjutnya ketujuh, telur apkir 10%, telur tetas 90% ya. Ini maksimal untuk telur apkir 10%. Ya. Maksimal, tidak boleh lebih dari 10%. Untuk telur tetas minimal 90%, kalau bisa lebih dari 10%. Lebih dari 90%. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan pakan ayam. Untuk kebutuhan pakan ayam, perhitungan adalah sebagai berikut. Tadi dikatakan kebutuhan pakan itu 100 gram per ekor per hari. Di sini pakan untuk ayam muda dewasa 100 gram per ekor per hari. Nah, jumlah pakan untuk 110 ekor ya, per hari, yaitu 110 dikali 100. 110 jumlah ayam, 100 gram itu kebutuhan pakan per ekor per hari. Dikalikan sehingga 11 kilo. Ya. Jadi, ini kan gram. Ini jadi 11.000 gram. Dibagi 1.000, 11 kilo. Jadi, satu hari kita menghabiskan pakan untuk jumlah ayam 110 ekor itu 11 kilo. Nah, selanjutnya, pakan sebulan per ekor. Nah, pakan sebulan per ekor. Nah, satu bulan kan 30 hari. Per harinya tadi 11 kilo, tinggal 30 dikali 11 kilo. Maka untuk satu bulan membutuhkan pakan 330 kilo. Selanjutnya, jumlah pakan selama 7 bulan pemeliharaan, ya, 1 bulan grower dan 6 bulan layer. Tadi kan
1 bulannya 330 kilo. Di sini selama pemeliharaan 7 bulan. Maka tinggal dikalikan 7 dikali 330, maka hasilnya 2310 kg. Ini pakan yang dibutuhkan ya, selama pemeliharaan sampai akhir. Selanjutnya, nah, jika dibuat analisa usaha secara sederhana pada usaha pembibitan ayam kampung tersebut di atas yang tadi dijelaskan, maka akan diperoleh data seperti pada tabel di sini. Di sini ada output. Output di sini maksudnya uang yang dikeluarkan atau biaya modal untuk pemeliharaan ayam pembibitan, ayam buras pembibitan yang 110 ekor di sini. Kebutuhan kandangnya ya, untuk biaya investasi kebutuhan kandang kan tadi 10 meter. Di sini untuk 10 meter itu dibutuhkan 10 juta. Selanjutnya peralatan ini 1 juta, total biaya investasi 11 juta. Lalu untuk ayam 100 ekor betina di sini ya, per ekornya tadi 50.000, jadi dikalikan 50.000 dikali 100, 5 juta. Untuk ayam jantan, kalau tadi dijelaskan 75.000 per ekor rata-rata, kita ambil yang mahal ya. Jadi 1 ekor ayam jantan itu 100.000, maka 100.000 dikali 10, maka 1 juta untuk pembelian ayam jantan. Selanjutnya pakan tadi kan sampai akhir, sampai panen membutuhkan 2.310 kilo. Harga per kilonya yaitu 4.000, tinggal dikalikan 2.310 kilo dikali 4.000, maka untuk biaya pakan membutuhkan uang sebesar 9.240.000. Selanjutnya biaya obat-obatan, vitamin, dan vaksin. Ini kita hitung satu ekornya yaitu 1.000. Tadi jumlah ayam 110, maka 1.000 dikali 110, maka hasilnya 110.000. Tenaga kerja sama 1.000 per ekor. Tadi ayam yang kita pelihara yaitu 110 ekor, maka 1.000 dikali 110, total untuk tenaga kerja 110.000 ya. Selanjutnya listrik dan air ya. Untuk 110 ekor itu membutuhkan 66.000. Dari mana? Karena satu ekornya 600 rupiah. Selanjutnya biaya penyusutan kandang. Di sini kita hitung penyusutan kandang yaitu 1 tahunnya itu 10%, maka tadi biaya kandang 10 juta dikali 10% 1 juta. Nah, untuk penyusutan peralatan dalam 1 tahun kita hitung 50%. Nah, 50% di sini ya, dari tadi biaya peralatan itu dibutuhkan 1 juta. Jadi 1 juta dikali 50%, hasilnya 500.000. Nah, untuk input. Nah, input di sini yaitu uang yang kita dapat dari hasil penjualan telur ayam akhir, telur konsumsi, dan juga telur yang layak tetas. Nah, di sini penjualan telur konsumsi yaitu tadi kan telur akhirnya 10%. 10% dari 7.500 yaitu 750. Nah, butir. Sehingga harga per butirnya 1.500 dikalikan 750 kali 1.500. Maka pendapatan dari penjualan telur konsumsi yaitu 1.125.000. Nah, kedua, penjualan ayam akhir yaitu 97 ekor ya, dikali 50.000 ya, yaitu 4.850. Untuk ayam jantan sama, yang ini juga dijual ayamnya untuk 10 ekor. Harga per ekornya 100.000, maka 100 dikali 10 1 juta. Lalu penjualan telur tetas. Tadi yang 7.500 yang dikurangi 750. Sehingga didapatkan telur yang layak tetasnya itu 6.750. Dikalikan harga per butirnya 2.000, sehingga
pendapatannya 13.500.000. Nah, kita totalkan output dan input. Nah, ketika ditotalkan, outputnya 17.026.000, inputnya 19.475.000, maka didapatkan keuntungan 2.449.000. Nah, ini ya analisis laba rugi. Mudah-mudahan sampai di sini dapat kalian pahami. Nah, selanjutnya di sini ada analisa usaha. Di sini jenis analisa usaha meliputi yang pertama break even point. Jadi di dalam analisa usaha ini kita akan menghitung break even point atau BEP. Selanjutnya menghitung profit margin VM. Selanjutnya kita menghitung EBIT, earning before interest and tax. Dan kita akan menghitung return on investment atau ROI. Ya. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Di sini BEP, rumus BEP adalah biaya tetap dibagi harga per unit. Nah, dibagi ya. Jadi biaya tetap, total biaya tetap ya, dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, ini. Tapi untuk yang ini nanti dijelaskan pertemuan untuk berikutnya, dan untuk hari ini cukupkan sampai yang tadi, yang tabel tadi, yang laba rugi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Lalu tugasnya catat materi-materi yang tadi Bapak jelaskan dalam buku catatan kalian, lalu difotokan, dikirimkan fotonya lewat Edmodo atau lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.